Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Satriana, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari kisi-kisi instrumen dan kartu soal. Ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Dr. Ian Arthur, MPD. Untuk kompetensi dasar yang saya pilih di SMK bidang konstruksi bangunan atau teknologi konstruksi dan properti dengan pilihan jurusan konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan adalah sebagai berikut. Analisis jenis-jenis pondasi yang digunakan dalam konstruksi bangunan KD 3.1. Kompetensi dasar ini mengacu pada kemampuan siswa untuk menganalisis jenis-jenis pondasi yang digunakan dalam konstruksi bangunan. Siswa akan belajar mengenai jenis-jenis pondasi seperti pondasi dangkal, pondasi dalam, dan pondasi tiang. Selain itu, siswa juga akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pondasi yang tepat untuk suatu bangunan. Dengan memahami kompetensi dasar ini, siswa dapat memahami dan mengaplikasikan pondasi yang tepat dalam proses konstruksi bangunan dan meningkatkan kualitas dan keamanan bangunan yang dibangun. Untuk kisi-kisi instrumen yang saya bikin dengan kompetensi dasar menganalisis jenis-jenis pondasi yang digunakan dalam konstruksi bangunan adalah dengan materi pelajarannya jenis-jenis pondasi. Yang pertama definisi pondasi, jenis-jenis pondasi dangkal, jenis-jenis pondasi dalam, dan jenis-jenis pondasi tiang. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pondasi, yaitu dengan beban yang diterima oleh pondasi. Lalu ada kondisi tanah di lokasi pembangunan, kedalaman air tanah, jenis bangunan yang akan dibangun. Lalu juga ada penentuan jenis pondasi, yaitu cara menentukan jenis pondasi yang tepat, dan juga jenis pondasi yang tepat untuk menahan beban bangunan tertentu. Untuk yang pertama, dengan indikator menjelaskan jenis-jenis pondasi dalam konstruksi bangunan. Dengan bentuk instrumennya yaitu pilihan ganda. Kompetensinya memahami jumlah butirnya itu ada dua. Yang kedua ada menjelaskan karakteristik dan kegunaan pondasi dangkal. Dengan instrumennya yaitu pilihan ganda, kompetensi yang memahami butir soalnya itu ada satu. Lalu yang ketiga ada membandingkan pondasi dalam dan pondasi tiang. Untuk instrumen uraian, kompetensinya menganalisis jumlah butir ada dua. Lalu yang keempat ada menentukan jenis pondasi yang tepat berdasarkan karakteristik tanah. Dengan bentuk instrumen uraian, kompetensi menganalisis dengan butir soal 2. Lalu ada menganalisis alasan pemilihan jenis pondasi tiang pada tanah berlumpur. Dengan bentuk instrumen yaitu uraian, kompetensinya mengevaluasi jumlah butir 2. Yang terakhir ada menentukan jenis pondasi yang tepat untuk menahan beban bangunan tertentu. Dengan kompetensinya mencipta dan bentuk instrumen uraian. Dan jumlah butirnya itu ada satu. Nah, di sini ada kartu soal yang saya buat satuan SMK mata pelajaran konstruksi bangunan kelas 12 kurikulum 2013 tahun pelajaran 2023-2024. Untuk soal pertama, dengan kompetensi dasar menganalisis jenis-jenis pondasi yang digunakan dalam konstruksi bangunan KD 3.1, materinya jenis-jenis pondasi, definisi pondasi, jenis-jenis pondasi dangkal, jenis-jenis pondasi dalam, dan jenis-jenis pondasi tiang. Contoh soalnya seperti ini, yaitu jenis pondasi yang paling baik digunakan pada bangunan dengan beban yang berat jawabannya adalah pondasi dalam. Untuk nomor 2, kompetensi dasarnya sama seperti yang nomor 1, dengan materi juga sama, indikator soal juga menjelaskan jenis-jenis pondasi dalam konstruksi bangunan. Contoh soalnya yaitu jenis pondasi yang biasa digunakan pada bangunan dengan beban ringan adalah pondasi dangkal. Untuk nomor 3, kompetensi dasar menganalisis jenis-jenis pondasi yang digunakan dalam konstruksi bangunan. Materinya jenis-jenis pondasi dengan indikator soal menjelaskan karakteristik dan kegunaan pondasi dangkal. Soalnya yaitu pondasi rakit cocok digunakan pada tanah dengan jawabannya itu yang tidak stabil dan berlumpur. Untuk soal 1, 2, 3 ini yaitu berbentuk modes ya, middle order thinking skill. Untuk nomor soal 4,
Eh, Materinya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pondasi. Satu, beban yang diterima oleh pondasi. Dua, kondisi tanah di lokasi pembangunan. Tiga, kedalaman air tanah. Empat, jenis bangunan yang akan dibangun. Dengan indikator soal, membandingkan pondasi dalam dan pondasi tiang. Soalnya yaitu bagaimana cara menentukan jenis pondasi yang tepat untuk suatu bangunan. Jelaskan dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pondasi. Sini ada kunci jawabannya untuk menentukan jenis pondasi yang tepat. Perlu dipertimbangkan faktor seperti jenis tanah, beban yang diterima oleh pondasi, kedalaman air tanah, dan kondisi lingkungan sekitar bangunan. Untuk nomor soal 5, dengan kompetensi dasar yang sama, materi yang sama, indikator soal membandingkan pondasi dalam dan pondasi tiang. Soalnya jelaskan kelebihan dan kekurangan pondasi dalam. Jawabannya yaitu kelebihan pondasi dalam adalah mampu menahan beban yang besar dan memperkecil risiko pergerakan tanah sekitar pondasi. Kekurangan pondasi dalam adalah biaya pembangunan yang lebih tinggi dan memerlukan waktu yang lebih lama. Nomor soal 6, eh, materinya dan kompetensi dasar tetap sama dengan indikator soal yang berbeda, yaitu menentukan jenis pondasi yang tepat berdasarkan karakteristik tanah. Soalnya di sini yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa jenis pondasi yang dapat digunakan berdasarkan karakteristik tanah. Nah, di sini adalah jawabannya atau kunci jawabannya. Untuk nomor soal yang tadi 456 itu termasuk high order thinking skill. Nah, untuk selanjutnya nomor 7 dengan materi yang berbeda yaitu penentuan jenis pondasi. Satu, cara menentukan jenis pondasi yang tepat. Dua, jenis pondasi yang tepat untuk menahan beban bangunan tertentu. Indikator soalnya yaitu menentukan jenis pondasi yang tepat berdasarkan karakteristik tanah. Soalnya di sini adalah bagaimana cara menentukan jenis pondasi yang tepat berdasarkan karakteristik tanah. Jawabannya adalah cara menentukan jenis pondasi yang tepat berdasarkan karakteristik tanah adalah dengan melakukan pengujian tanah seperti uji sondir, uji beban, atau uji kepadatan dan mengevaluasi hasil pengujian tersebut dengan mempertimbangkan beban struktur, jenis tanah, kedalaman tanah, dan kondisi lingkungan sekitar. Nah, nomor soal 8 dengan kompetensi dasar menganalisis jenis-jenis pondasi yang digunakan dalam konstruksi bangunan, materinya adalah penentuan jenis pondasi sama seperti soal 7 dengan indikator soal menganalisis alasan pemilihan jenis pondasi tiang pada tanah berlumpur. Soalnya di sini adalah apa kelebihan dan sorry, apa kelebihan dari penggunaan pondasi tiang pada tanah berlumpur? Jawabannya adalah di sini kelebihan dari penggunaan pondasi tiang pada tanah berlumpur adalah tahan terhadap perubahan bentuk tanah dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan kandungan air. Dua, mampu menopang beban bangunan dengan baik dan stabil. Tiga, uh, dapat ditempatkan pada kedalaman yang berbeda-beda untuk menyesuaikan dengan karakteristik tanah. Nomor soal 9, kompetensi dasar yang sama dengan materi yang sama dan indikator yang soal yang berbeda. Di sini adalah menganalisis alasan pemilihan jenis pondasi tiang pada tanah berlumpur. Soalnya di sini adalah mengapa jenis pondasi tiang dipilih pada tanah berlumpur. Jawabannya adalah jenis pondasi tiang dipilih pada tanah berlumpur karena dapat menopang beban bangunan dengan baik dan stabil. Tanah berlumpur memiliki kecenderungan untuk berantakan dan mendorong pondasi dangkal ke bawah, sehingga pondasi dalam seperti tiang menjadi pilihan yang lebih aman dan tepat. Nah, untuk nomor soal yang terakhir yaitu yang ke-10, di sini adalah materinya tentuan jenis pondasi. Cara menentukan jenis pondasi yang tepat. Jenis pondasi yang tepat untuk menahan beban bangunan tertentu dengan indikator soal menentukan jenis pondasi yang tepat untuk menahan beban bangunan tertentu. Nah, di sini soalnya itu adalah sebutkan dan jelaskan beberapa jenis pondasi yang dapat digunakan untuk menahan beban bangunan tertentu. Nah, kunci jawabannya juga tersedia ya di sini. Nah, baik, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.